Perbarui ilmu Islam kamu bersama Religion di tv1news.com dan TV1 Connect. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi pemirsa TV1 dimanapun Anda berada. Alhamdulillah pagi ini kita kembali bertemu di acara kesayangan kita, tentunya di rumah Mama Dede. Ih, Mas Bedu lagi hamil nih kayaknya. Istri sudah melahirkan tapi alhamdulillah. Alhamdulillah. Ipa juga lagi hamil. ngisi, iya. Isi. Alhamdulillah, iya. Tahu nggak isinya apa? Nggak tahu kan isinya oncom, martabak tadi Pak. Nggak tahu, maksudnya takut nggak tahu isinya apa, kan harus belajar dulu untuk bisa mengisi. Alhamdulillah kemarin jawaban. udah positif Mas Bedu. Positif? Ipa, iya. Alhamdulillah, ujungnya negatif, pakai baterai dong. Ipa tapi, udah positif 2 bulan. 2 bulan? 2 bulan. Nggak dicabut sama PLN 2 bulan? bukan nggak bayar. Bukan nggak bayar listrik. Bukan nggak bayar. Hamil Mas Bedu. Hamil? Masya Iya. Allah, Iva harus bersyukur loh. Ya, tanya teman-teman Nabawi ini yang mengerti. Ya kalau wanita hamil itu banyak keutamaannya ya. Sering diutamakan, terutama awas ibu hamil silakan duduk duluan. Ya udah Ipa ya duduk duluan. Gitu. Sering diutamakan, banyak keutamaannya. Berarti kalau misalnya Kak Anggi lagi muntah-muntah atau lagi sakit gitu, berarti selalu diutamakan untuk diurus gitu ya Mas Bedu ya? Sampai nggak kerja-kerja Mas Bedu ya? Kerja dong tetap. Oh tetap kerja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang nggak kerja siapa? Bedu, karena istrinya hamil, Ipa menganggap Bedu sibuk ngurusin istri hamil, Bedu nggak kerja. Enggak, tetap kerja. Oh tetap kerja. Yang hamil sebetulnya Bedu apa istri Bedu? Iya, Ipa juga bingung Istri Bedu mah, cuma pada saat kantorin hampir salah bedah waktu itu. Kayaknya perutnya gedean ini udah bersihnya. Iya. Berapa bulan? 2 bulan alhamdulillah. 2 bulan dengan yang 7 bulan gedeannya nak. 2 bulan tapi kayak kelihatan ya. Emang belum Kurus kelihatan, dia. Emang belum. Emang belum kelihatan ya 2 bulan. Kan nantinya kata dokter mah kelihatan nanti umur 5 atau 6 bulan. Tuh yang 6 bulan amung. Sama gitarnya sama. Katanya orang hamil tuh nanti sering diutamakan mah. Mendapat keutamaan, banyak keutamaannya banyak gitu. keutamaannya. Bismillahirrahmanirrahim. Hamil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah wa syukurillah wa salatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Keutamaan wanita hamil. Yang namanya kita manusia normal, laki-laki, perempuan, siapapun Anda selama normal pengen punya anak. Betul? Betul. Allah berfirman di dalam surat Ali Imran 14. Zuyyina lin-nasi bis-sawati minan nisa' wal banin wal qanatiril muqantarati minadh dhahabi wal fiddah wal hilmus sawamati wal an'ami wal has dzalika mataul hayatid dunya wallahu indahu husnul ma'ab. Dijadikan kecintaan pada pandangan manusia, manusia normal, siapapun sama dia normal kata Allah pasti menyukai 6. Cowok suka cewek, cewek suka cowok, suka dengan anak-anak. Suka dengan kekayaan emas perak, suka dengan kendaraan, suka dengan peternakan, suka dengan sawah ladang. Dzalika mataul hayatid dunya. Yang nama macam tadi hanya perhiasan hidup di alam dunia, kepada Allah kalian akan kembali. Nah, cuman masalahnya hamil nggak hamil bukan kita yang ngatur.
Allah yang ngatur. Walaupun normal manusia pengen punya anak, apakah semua orang punya anak? Iya, Mas. Ada nggak yang pengen punya anak nggak punya anak? Ada. Ada yang pengen punya anak nggak punya anak. Ada anaknya kebanyakan dipites, masukin keresek, masukin Ya Allah. gotuh, manusia kurang syukur. Ya Allah. Punya anak tidak punya anak bukan hak kita, itu hak prerogatifnya Allah. Lillahi mulkus samawati wal ardh yakhluqu ma yasha yahabbu liman yasha'u inasa wa yahabbu liman yasha'u dzukura ayuzawijuhum dzukrana wa inasa. Kata Allah dalam surat As-Surah 49-50. Kepunyaan Allah lah langit dan bumi. Allah menciptakan segala sesuatu yang Dia kehendaki. Allah berikan anak perempuan kepada siapa yang dikehendaki. Allah berikan anak laki-laki kepada siapa yang dikehendaki. Allah berikan anak laki-laki perempuan kepada siapa yang dikehendaki. Allah yang jadikan orang mandul. Kata Allah dalam ayat ini, kalau keluarga anaknya lelaki semua itu kemauan Allah. Kalau ada keluarga anaknya perempuan, semua itu kehendak Allah. Kalau ada keluarga anaknya laki-laki ada, perempuan ada, itu kehendak Allah. Kalau ada orang mandul, ini pun kehendak Allah. Betapa yang namanya orang mengandung banyak sekali keistimewaan, pahala yang Allah berikan. Suatu ketika Salamah ini adalah pegawainya Rasulullah, pengasuhnya Ibrahim. Ibrahim ini putra daripada Rasulullah SAW. Dia nanya, ya Rasulullah, selama ini engkau selalu bilang sama kaum laki-laki, kerjaan ini, amalnya ini, kerja ini, pahalanya ini. Kenapa engkau tidak pernah mengatakan kepada para perempuan? Salamah protes. Kata Rasulullah, wahai Salamah, bukankah yang namanya seorang perempuan kalau hamil dari suaminya, tuh bukan dihamilin orang, kalau hamil dari suaminya, dia bersabar dan bersyukur dengan kehamilannya, dia mendapatkan pahala seperti orang yang siang berpuasa, malam tahajud, padahal dia dalam kondisi berjihad di jalan Allah. Tuh satu. Yang kedua, kalau dia kemudian dia melahirkan ikhlas karena Allah, maka orang tadi sama dengan berjihad, bisa mengalahkan 70 musuh. Kemudian kalau dia menyusukan bayinya, setiap hisapan susu yang dihisap oleh bayi mendapatkan pahala yang luar biasa, yang belum pernah tercatat di langit maupun di bumi. Makanya ikhlas. Kebanyakan emak-emak yang punya bayi, banyak yang tidak mau nyusuin. Padahal kalau punya bayi, menyusukan sendiri, pahalanya luar biasa. Iya, Mas. Nah, ada ulama mengatakan hadis ini doif, lemah. Ada yang mengatakan hadis ini palsu. Tapi walaupun hadis ini lemah, hadis ini palsu, ternyata perempuan hamil banyak keistimewaan. Anda silahkan lihat surat Luqman 14. Wa basainal insana biwalidayya malatumuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amaini aniskurli wali walidayka ilayya masir. Aku wasiatkan kepada semua kalian manusia agar kalian berbakti kepada kedua orang tuanya, khususnya kepada ibunya. Wahnan ala wahnin, lemah di atas segala kelemahan. Wa fisaluhu fi amaini, menyusukan kalian selama 2 tahun. Bersyukur kepadaku, bersyukur kepada kedua orang tua kalian, kalian akan kembali kepadaku. Jadi betapa hebatnya yang namanya Allah memperlakukan perempuan yang mengandung wahnan ala wahnin, lemah di atas segala kelemahan. Masya Allah, kalau kalian laki-laki pernah merasakan hamil sebulan, 2 bulan, 3 bulan, ngidam tahu jangan yang begitu. Iya, kan taunya menghamili doang loh. Kebayang betapa beratnya orang hamil itu, mah. Ada mamah punya saudara, ketika dia hamil, bau minyak goreng, wah, bau bensin, beli uduk, bau bawang goreng. Tapi yang aneh, tiap ketemu suaminya, walaupun suaminya bau, nggak pernah. Ada perempuan hamil takut lihat matahari. Iya, mah ada. Mama bertamu sama dia, siang tengah hari bolong, gordeng nutup. Kenapa? Kata dia, saya ini takut lihat matahari sama hamil. Ada mama punya ponakan, dia bilang sama suaminya makan bakso di alun-alun Bandung. Pulang dari Bandung, lapar deui. Balik lagi. Ada juga orang yang namanya ngidam. Ini jamaah mama, dia selama ngidam makanin beras. Di kantong dasarnya ada beras. Ya Allah. Yang nggak enak kita yang deket dia. Iya. Ilernya putih. Putih-putih. Kayak air tajin ya. Jijai gue liatnya. Tapi emang begitu katanya. Wallahu alam. Tapi ada perempuan yang hamil yang ngidamnya suaminya, saking cintanya barangkali dia tanggung jawab ikut ngidam. Wallahu alam bisawab.
Tapi yang jelas perempuan yang hamil Allah yang menyatakan wahnan ala wahnin, lemah di atas segala kelemahan. Coba kalian kaum laki-laki jangan tahu enaknya doang. Ketika perempuan hamil 8 bulan, 9 bulan sok celentang pegel, Salah. miring cangke, tahu cangkel? Tengkurap nggak bisa kayak perahu. Tengkurap nggak bisa. Serba gerah. Iya. Lu jangan ketawa pada mikir loh. Di kasur gerah, di ubin takut masuk angin. Iya apa iya? Iya, Pak, benar, Pak. Benar Allah menyatakan wahnan ala wahnin, melahirkan setengah mati. Ada nggak yang melahirkan mati beneran? Ada, Mah. Hormati orang tua kalian, khususnya ibu kalian. Itulah kenapa Rasul mengajarkan, ya Rasulullah, kata seorang sahabat, siapa orang yang harus dimuliakan? Ibumu. Siapa lagi? Ibumu. Siapa lagi? Ibumu. Siapa lagi? Yang keempat, ayahmu. Kenapa? Ada 3 pekerjaan yang kita emak-emak ngerjain, laki-laki enggak. Mengandung, melahirkan, menyusui. Iya apa iya? Iya, Mah. Ada orang bertamu, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Yang keluar Bu RW. Padahal kita yang datang butuhnya ke Pak RW. Bu, Bapak ada? Ada lagi menyusui. Pernah dengar nggak? Nggak pernah. Yang nyusui anak Bu RW apa Pak RW? Bu RW. Makanya hebat perempuan. Betapa pahala yang Allah berikan kepada perempuan yang hamil, yang melahirkan sangat banyak, luar biasa. Sampai-sampai menghormatan kepada ibu 3 kali, kepada ayah 1 kali. Makanya kalian jadi anak hati-hati, jangan kalian melecehkan orang tua kalian, jangan kalian menghina ibu kalian, jangan cuek dengan orang tua kalian, karena ngomong doang Allah sudah tidak suka. Hati-hati, betapa banyak pahala yang Allah janjikan, yang Rasul janjikan kepada perempuan-perempuan yang hamil dengan syarat ridho karena Allah dan sabar selama mengandung. Jangan ngomel mulu. Siap, Mah. Baik. Jam setelah ini kami akan kembali lagi, jadi tetaplah bersama kami di Rumah Mama Dede. Baik jamaah, kita kembali lagi di Rumah Mama Dede. Nah, Ma, kita berarti sebagai anak harus menghormati ibu 3 kali baru ayah 1 kali ya, Maya. Nah, ibumu, ayahmu. Nah, kalau misalnya ada nih, Ma, seorang anak gitu lagi melahirkan, gitu ya, lagi mengandung gitu ya, Ma, tapi lagi krisis saat mau melahirkan. Jadi banyak gitu kumpulan penyakitnya segala macam. Ada orang yang berpendapat, wah dia karena pas kecil, sebelum itu dia sering durhaka sama ibunya. Pas lagi mau melahirkan, Mah, akhirnya ibunya cuci kaki, diminumin, baru lancar melahirkan. Itu Oke. Boleh jadi ini sebab dan akibat. Karena oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam sekian banyak ayat Al-Quran, anak wajib bakti kepada ibunya. Ini anak bengal, ngelawan mulu, maaf, ibunya jengkel. Lu belum ngerasain beranak sih. Coba kalau lo beranak baru terasa. Makanya mulut kita emak nih jangan sembarangan. Mulutmu harimaumu. Boleh jadi karena emaknya ngomong begitu, dikabul oleh Allah. Begitu beranak dia susah. Ketika minta maaf diampuni oleh Allah baru lancar. Makanya jaga mulut kita orang tua, hati-hati. Doakan oleh kita, ya Allah ampuni anak saya, mudah-mudahan dimudahkan segala kehidupannya. Begitu jadi emak. Oke. baik, Mah, berarti Mah juga harus jaga mulut ya. Mah, zaman sekarang kan teknologi sudah semakin canggih nih, Mah. Ya kan, untuk melahirkan kan nggak terlalu perlu susah payah dengan sistem section itu, di sesar itu, Pak. Yang Sesar. Itu kesar. di sesar dibelah gitu, Pak. Nah, kadang-kadang suka ada yang suami yang meremehkan istri yang dioperasi sesar. Lahir gitu aja nggak sakit. Tuh kalau lahir normal baru tuh. Kadang-kadang suka ada seperti itu tuh. Oke. Apakah kamu pernah merasakan disesar? Nah, tuh. Belum. Wahai kaum laki-laki, jangan melecehkan kalian. Enak banget sekarang perempuan beranak, bini gue disesar, gue bayar 25 jeti gitu loh. Salah. Kamu tanya kepada perempuan-perempuan yang pernah disesar. Kalau orang, maaf dalam tanda kutip, melahirkan normal, keluar. Seminggu itu sudah kisut. Udah rapat. Tempat keluarnya rapat sih belum. Maksudnya sudah mengecil, Ya, pembekakannya sudah berkurang. Ya, Mah. Lu jangan main rapat aja loh. Dengerin orang tua ngomong. Kan elastis sudah. Beda, dengerin. Ya, Mah. Beda ketika orang ini disesar. Dijahit, dibuka. Ini lebih sakit
daripada yang normal, karena ini dilukai. Iya, Pak. Makanya salah besar kalian kaum laki-laki kalau kalian menganggap enak banget bini gue, beranak kagak merasakan sakitnya. Sakit. Kalau perlu cobain di sesar. Oh, nggak usah di sesar, lah hamilnya aja dulu dah. Iya, Bulan ya, Maya. makanya jangan merasa kalian lebih hebat. Allah telah mengatur semuanya. Betul. Ditakdirkan oleh Allah, perempuan mengandung, melahirkan, menyusui, makanya pahalanya begitu besar. Walaupun tadi hadisnya adalah dhaif. Iya. Baik, Jadi mau lahir normal, lahir sesar, Sama aja sakitnya. pertaruhannya adalah nyawa juga. Betul. Ya, Maya. Betul. Nah, Ma, ini bicara tentang sesar nih, Ma. Ini ada seorang ibu, dia pas hamil lagi, dia jadi langsung trauma. Aduh, disesar lagi dong. Aduh, disesar lagi dong, gitu, Ma. Artinya dia trauma yang salah. Kalau dia tahu beranak yang pertama disesar, kalau dia tahu yang namanya dia hamil gara-gara berhubungan, jangan berhubungan dong. Jangan enaknya aja. Salah. Oh, enaknya aja, anaknya nggak mau. Bisa. Jadi harusnya dia resiko. Dia punya laki, dia bercampur, dia hamil lagi. Alhamdulillah ya Allah, orang pada pengen punya anak, nggak punya anak. Saya udah ngandung yang kedua, ngandung yang ketiga. Alhamdulillah rame di rumah saya. Kenapa? Rasul bersabda, nikahilah kalian dengan perempuan yang subur dan banyak anak. Aku akan membanggakannya di depan Rasul yang lain. Jadi Rasul yang lebih suka dengan perempuan yang subur, yang banyak anaknya. Jadi sekarang mah, maaf, di negara kita makan KB, 2 anak sudah cukup. Justru Rasul mengatakan lebih banyak anak lebih baik. Contoh, saya tahun berapaan lah, tahun 80-an barangkali, itu pergi ke Indramayu. Ini orang punya anak 4. Langsung di vasektomi. Nah, anaknya main perahu ke tengah laut, emak bapaknya gelar tiker, makanan yang bekal, piknik, jalan-jalan. Pada seneng anak-anaknya, emaknya bapaknya nyiapin makanan. Itu apa, tukang perahu. Allah berkehendak, terbalik perahunya, 4 anak yang meninggal. Nangis secenggukan, karena kata dokter, walaupun teori dokter mengatakan yang diikat itu akan bisa dibuka kembali, ternyata sudah lengket, tidak bisa. Ya Allah. Makanya dalam Islam diperbolehkan menjarangkan anak, jaraknya diatur boleh, tapi menutup haram hukumnya. Kecuali kalau dia sakit darah tinggi, sakit jantung. Kalau seandainya dia hamil lagi, diprediksi oleh dokter ahli, dia meninggal. Jadi istilah tutup pabrik nggak boleh tuh, Mah? Nggak boleh. Hasil karyawannya menjarangkan boleh. Jadi kalau yang namanya menjarangkan, mengatur boleh. Boleh. Tapi menutup haram. Kecuali kalau si ibu tadi sakitan. Nah, Mah, ini Mah ada seorang ibu, dia tuh umurnya udah 50 gitu, Mah. 50 berapa? 50 udah lumayan tua gitu. Apa istilah menopause? Oh, udah masuk masa menopause. Iya gitu. Nah, dia hamil, Mah, tapi anaknya udah banyak juga, udah gede-gede. Akhirnya dia sebenarnya malu. Aduh, udah tua masih hamil gitu, Mah. Akhirnya dia minum pil untuk menggugurkan anaknya. Pertanyaannya, ibu yang sudah tua tadi, suaminya ada nggak? Ada, Mah. Ngapain malu? Wong lakinya ada. Masa udah tua hamil malu? Salah. Dia malu karena tua, Mah. Saya ngajar di satu tempat. Dia dari pertama kawin 28 belum juga punya anak, minum pil, minum kapsul, diurut, direfleksi, minum jamu, segala dia usahakan pengen hamil. Ternyata 10-15 tahun belum juga hamil. Udahlah, terserah aja. Ini nyata jamaah saya. Begitu usia 51 dia hamil, normal. Usia 52 dia melahirkan dengan normal. Akhirnya teman-teman ngajinya yang bantuin ngurusin tetangganya. Saking girangnya, puluhan tahun pengen punya anak. Tidak mustahil. Coba yang namanya Imron dengan istrinya Hana, yang disebut dalam surat Ali Imron, keluarga Imron. Istrinya Hana itu sudah tua. Ketika Imron mengatakan, istri saya ini rambutnya sudah memutih, sudah tua, punya anak. Akhirnya siapa namanya? Maryam. Diasuh oleh pamannya Zakaria. Itu sudah tua. Jadi jangan bilang sudah tua nggak malu kalau punya bayi lalu punya laki. Iya sih, Ma. Kecuali kalau kakak punya laki. Iya, gitu. baru malu gitu. Iya sih, Ma, betul, Ma. Salah itu. Nah, keutamaan wanita hamil. Mungkin banyak yang lupa kali, Maya, bahwa wanita hamil juga tetap memiliki kewajiban dalam beribadah ya, Maya. Betul. Kadang-kadang suka karena hamil dan mendapat pemakluman ibadahnya jadi agak berkurang. alasan gitu. Nah, bagaimana itu, Mah, cara menyampaikan? Bagaimana caranya?
Kita yang mengaku beragama Islam, kaji Al-Quran dan Sunnah Rasul. Yang namanya Al-Quran tidak cukup kita baca, tapi ditadaburkan. Yang namanya ditadaburkan, dibaca ayatnya, asbab nuzulnya apa, sebab turunnya, kemudian terjemahnya apa, maksudnya apa, isinya apa, amalkan dalam hidup. Semua dalam Al-Quran. La yukallifullahu nafsan illa usaha. Kalau perempuan hamil tadi tidak kuat berpuasa, boleh berbuka dong. Bayarnya habis melahirkan. Habis melahirkan. Tapi kalau seandainya dia sanggup puasa, alhamdulillah. Mama ambil contoh. Waktu mama punya anak yang ketiga, si Billy, itu jadi imam taraweh 23 rakaat tiap malam, nggak ada serep. Mama Kan di tempat saya mah waktu itu belum ada musola, belum ada masjid, jadi rumah kosong. Itu sebulan suntuk jadi imam taraweh 23 rakaat. Begitu habis lebaran seminggu, si Billy lahir. 2 tahun kemudian imam taraweh 23 rakaat, 2 hari habis lebaran si Alam lahir. Tuh, jadi artinya Allah mengatakan wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun, berpuasa lebih baik bagi kalian kalau kamu tahu betapa hebatnya pahala puasa. Matanya sama kalian berdua, sama kalian berempat. Pernahkah kalian dengar orang hamil mati gara-gara puasa? Enggak, mah. Pernahkah kalian dengar orang hamil mati gara-gara sholat? Enggak. Perintah Allah semua ada hikmahnya. Makanya Allah mengatakan wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Jadi ada rukhsah keringanan kalau dia sakit. Kalau anak yang disusuin sakit, Ada keringanan. kalau anak yang dalam kandungan misalnya gelisah bergerak terus, kata dokter karena dia kelaparan, itu ada rukhsah. Tapi rukhsah. ketika sakit doang, sehat mah puasa deui gitu. Gitu. Jadi jangan mentang-mentang mendapat keringanan tapi malah jadi nggak dilakukan ya, ibadahnya. Itu salah. Rukhsah itu keringanan kapan? Ada waktunya. Ada waktu. Alasannya kenapa? Hamil gede, nyusuin anak, sampai kita nggak kuat, kita letoy, anaknya sakit. Ketika itulah boleh berbuka, diganti dengan hari yang lain. Baik. Nah, Mah, misalnya orang lagi hamil trimester pertama, Mah, hamil muda itu kan biasanya lagi rawan-rawannya kan Mah, kata dokter tuh. Nah, waktu itu sempat pendarahan, Mah, sampai dibilang sama dokter harus bed rest selama 2 minggu. Nah, bed rest itu selama 2 minggu, Ipa jadi nggak enak. Dia yang ngurusin semuanya, Mah. Maksudnya dia yang cuci piring, cuci baju. Yang masalah resiko, yang bikin dia ya. Iya. Bagus, begitu tanggung Berarti jawab. Ipa nggak terlalu dosa gitu ya, Mah ya? Dia, no. Enggak. Ipa merasa Yang berdosa, dosa Mah. kalau berdua yang nyuci piring, dua IP nyuci. Udah kan Nah, tidak masalah. Artinya dia benar-benar suami yang bertanggung jawab. Gue loh yang ngehamilin dia sampai dia begitu. Tapi maaf dalam tanda kutip, walaupun Anda plek, saya punya kakak kandung saya nih, yang nomor 2 nih. Dia selama hamil sampai melahirkan 9 bulan plek terus. Oh, plek. Oh, Plek terus. plek terus. Anaknya normal sampai sekarang tidak masalah. Alhamdulillah. Jadi tiap orang tidak sama. Ya, Tiap ya. orang berbeda-beda Oke. ya, Maya. Baik, nanti kita akan lanjutkan dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari jamaah yang ditujukan kepada Mama Dede. Ya, setelah ini jangan kemana-mana, tetap di rumah. Mama, Dede. Kembali lagi bersama kami di rumah Mama Dede. Nah, sekarang waktunya untuk membacakan dan menjawab pertanyaan yang sudah dikirim oleh netizen nih, Ma. Dari Rizky. Oh, dari Rizky. Dari Rizky Iya, nama Aman. Rizky. Dari Rizky, Ma. Dari Rizky mah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Rizky Aminila nih, Maya. Sok, Aminila. Mama. Bukan Ami Jair. Bukan, nih itu mah ikan dia, ikan mujair. Mama Dede galau nih mah. Ada apa? Mah, apa iya wanita hamil harus percaya pada banyak mitos? Misalnya? Kalau keluar harus bawa gunting, pisau, gunting kuku buat jaga-jaga katanya. Apa boleh kita percaya, Mah? Terus, kalau bayi sudah lahir, si bayi gak boleh tidur bertiga sama ibu dan ayahnya. Bolehnya sama ibunya. Apa boleh dipercaya mitos seperti itu, Pak? Semuanya baik gunting, bangle, semuanya adalah syirik. Orang yang melakukannya adalah musyrik.
nggak boleh tidur bertiga, nggak boleh dipotong bertiga, pendek umur, mau berempat, bersepuluh, giliran mati mati. Iya Pak, iya. Ya, semuanya mitos. Begitu Nila. Saya tidur bertiga sama anak saya, istri saya di sini, anak saya tengah. Saya gini. Kenapa nggak boleh tidur bertiga bayi di tengah? Takut emaknya sama bapaknya lupa, anak kelindes. Nah, karena bapaknya segede-gede gitu. Iya. Tuh. Apalagi yang orang tuanya tidur songkrak ya Pak. Songkrak gitu kan. Banyak goyang. Songkrak. Itu bahasa apa sih Pak? Songkrak kali. Apa? Maksudnya apa? Yang tidurnya sembarangan gitu loh Mah. Bahasanya apa sih? Banyak goyang. Botah muncul orang Sunda mah. Jadi kemana-mana gitu kan. Iya, tidurnya Kirain botak kaki kemana, ada. kepala kemana ya. Jadi yang tidak boleh dikhawatirkan. Mereka lupa sudah punya anak, berbalik ke sini, bayinya ketindihin. Itu yang Soalnya tidak boleh. ada kejadian pas lagi nyusuin, tiduran gitu kan, bayinya ketindihan. Itu kan ada orang kejadian yang ketika lebaran kemarin, yang orang Tegal dibonceng motor, anaknya ditutupin pakai selimut. Nggak tahu kalau ternyata. Begitu di Cirebon diturun, udah meninggal. Anak-anak ditutupin selimut. Ya Allah. Nggak bisa napas. Sama itu bapaknya segede gini, emaknya gede. Tuh anak ketindihan, gitu yang dilarang teh. Gitu. Iya, Kehimpitan. Nah, pertanyaan selanjutnya nih, Ma. Dari FR Arum. FR Arum. Kayak kenal Arum. Iya, Ma. Assalamualaikum, Ma. Waalaikumsalam. Galau nih, Ma. Ada apa Arum? Mah, teman saya pernah pergi ke pesta di klub. Kemudian dia nggak sadar kalau dia sudah tidur dengan laki-laki yang baru dia temui. Kemudian dia hamil, Mah. Tapi dia nggak tahu siapa laki-laki yang sudah menghamili dia karena nggak kenal dan nggak pernah ketemu lagi. Kalau dia menggugurkan kandungan, dia kan jadi tambah dosa. Tapi kalau dilanjutkan kehamilannya, apakah dia tetap mendapatkan keutamaan sebagai wanita yang sedang hamil? Oh, tidak. Oh, tidak. Tadi dikatakan kalau seorang perempuan hamil dengan suaminya. Itu yang jelas. Dengan suaminya, dia ikhlas, dia sabar menghadapinya, pahala yang berlimpah dari Allah. Dia pergi ke klub jajah dosa. Karena dia teler, pasti dia lupa siapa yang bergaul dengan dia. Dosanya numpuk-numpuk. Pergi ke klub, bergaul orang nggak benar, minum minuman keras, teler, berzina. Wah, akumulasi dosa itu. Hati-hati. Makanya yang namanya zina bukan zinanya yang dilarang. Bukan hanya zina. Bukan hanya. PDKT-nya pun dilarang. Wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Surat Bani Israil ayat 32. Jangan kau dekati zina. Zina itu perbuatan keji dan sangat hina. Coba kalau dia nggak pergi ke klub. Coba kalau dia nggak minum, nggak teler, ya kan? Itu bertumpuk-tumpuk. Nah, untuk solusinya Mah berarti Mah udah terjadi seperti itulah sudah hamil. Kalau dia harus menggugurkan lagi kan juga jatuhnya nambah lagi dosanya nih Mah. Bagaimana nih, apa yang harus dilakukan ke depannya nih Mah berarti? Ya udah, terusin tuh hamilnya. Resiko ditanggung penumpang. Lu yang kerja masa orang lain yang tanggung. Salah dong. Oh, tetap dilanjutkan dirawat ya, Ma ya. Saja ya Mah ya. Sekarang jangan kalian mengira walaupun kalian tahu siapa yang menghamili kalian, kemudian menikah. Jangan kalian mengira orang yang habis berzina menikah dosanya dihapus. Tidak. Dosa zina tetap zina. Nikah nggak nikah tetap zina. Makanya jangan digampangin. Tuh. Hati-hati sekarang gara-gara medsos banyak yang zina kan. Iya. Selanjutnya ya, Mah. Ya, Mas Badu yang bacakan. Iya, saya bacain. Dari Diana Anggraini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Diana Anggraini. Kok saya dadanya dibaca jadi begitu ya? Karena biasa ada jamaah soalnya. Assalamualaikum. Mama Dede. Naon? Galau nih Mah. Ya. Mah, katanya kalau doa ibu hamil langsung dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Benar gak sih, Mah? Doa ibu hamil yang mana? Doa ibu hamil yang benar-benar hamil dengan suaminya. Ketika dia hamil bersyukur bahwa dia mau punya anak. Ketika dia hamil dia bersabar dengan semua penderitaan orang yang hamil, banyak berzikir. Ketika dia berdoa itulah yang dikabul oleh Allah. Ud'uni astajib lakum. Kalau orang hamil dia dia dihamili oleh orang, mereka berbuat zina, dia marah-marah gara-gara hamil, dia ribut, ini anak minta rujak, ini anak minta lokomotif, ini anak minta segala macam, misalnya. Nah, dia artinya nggak sabaran, dari mana dapat pahala, dari mana doanya akan dikabul, hatinya aja nggak hadir kok, nggak terima takdir Allah. Jadi ibu yang mana yang dikabul doanya? Tergantung ya, tidak semuanya. Tidak semuanya. Nah, Ma, biasanya kalau kita hamil muda nih, Ma, itu tuh makanannya tuh segala macam dilarang. Nggak boleh makan mie instan, nggak boleh makan yang pedas-pedas, nggak boleh makan yang ayam broiler. Mama tanya, yang melarang siapa? Dokter, Ma, katanya buat nutrisi bayi. Jadi,
Itu Untuk mama hamil dulu, mama terus terang aja. Iya. Sekarang kan mama udah tinggal usia 70. Jadi dulu mama Ini belajar hamil. pengalaman dari mama kali ini. Ya. Jadi mama lagi hamil tidak dilarang apa-apa. Oh. Orang Ciamis mah teu naon, nu penting mah makanan sehat gitu. Buktinya sehat gua 4 kali beranak. Nah, Ipa kan dilarang makan mie instan mah. Pengen banget tuh makan kemarin. Sampai suami tuh ngelarang, nggak boleh makan mie instan. Tapi dia malah nyeduh mah depan Ipa. Makan. Nah, sekarang begini, laki lu kagak sopan. Begini deh, karena udah tanggung kan kalau mie itu ke hidung. Hidung. Ya. Aduh, berasa banget. Lu mintalah barang 1/3 atau 1/4. Bilang sama Dian, daripada bayi lu ntar ngiler. Padahal mah kagak begitu, nggak ada Iya, hubungannya, nggak ada. hubungannya, Daripada menghilangkan kepenasaranan Ipah. Udah, Ya, bilang sama Dian Tapi kalau dulu jenuh mie. istri dulu makan mie juga waktu hamil. Makanya mama baru tuh denger. Lu bilang yang dilarang apa? Mie? Mie, ayam broiler sama telur. Terus makan yang Itu takut pengawet. boros kali, takut boros, takut buang-buang uang Disuruh kali. makan sayur sama Sebagai buah-buahan keluarga. mah. Karena kemarin sempat Dilarang pendarahan makan itu. ayam, Dilarang makan ayam. telur. Dilarang Ayam makan broiler yang di itu, yang Mungkin dokter tahu, geprek, mungkin gitu-gitu. dokter tahu keuangan kamu kali. Lu penghinaan. Enggak bercanda. Ya, maksudnya biaya duitnya dikumpulin buat biaya persalinan ntar. Ya kayaknya Tar. mukanya muka susah. Kayaknya maaf ya Bedu. Iya, Mama Mas. sih baru tumben dengar sekarang udah sampai tua begini. Iya. Justru setahu mama dokter biasanya bidan menyarankan makan yang bergizi. Enak. Ayam, Ya. telur bergizi. Kok suruh makan daun-daunnya doang ya? yang broiler makan. Ya, Oh, ya. oke. Mungkin karena dia tahu ada proses peternakan ayam broiler tuh ya, kalau supaya cepat jadi vitaminnya disuntik, Disuntik, nah itu gitu-gitu. takutnya. Apalagi kalau makan yang sayap ayam nggak boleh gitu ya, karena Iya. suntiknya di sini gitu. Finger wings. Chicken wings. Oh, chicken wings. Finger makan itu Oh, jari. jari sayap, maksudnya dari sayap. Nah, Mah, kalau apa sih Mah yang bagus kita makan nih biar kita tuh nanti melahirkannya bisa normal gitu Mah. Oke. Mama tidak melihat orang lain karena mama tidak bertanya kepada orang yang lagi hamil orang lain. Mama lihat diri mama sendiri. Kita pakai pikiran yang akal sehat. Yang namanya hamil harus sehat. Yang gue doyan gue makan. Yang nggak doyan gue nggak makan. Tapi tidak boleh berlebihan. Cuman jangan banyak ditahan-tahan. Menderita batin yo. Betul. Mau stres juga. Dokter ASI di rumah sakit istri, makan apa aja boleh, asal jangan narkoba sama alkohol. Itu. Orang Asal normal jangan juga makan bisa. yang diharamkan. Iya, asal jangan makan yang diharapkan, maksudnya seperti itu juga. Nggak boleh, mau makan jengkol, makan mentega, apa-apa, paling terbaiknya. Wah, tuh. Begitu lahir dia. Ada yang bau gitu ya. Oh gitu. Orang kalau bayi lahir kan diciumin ya. Iya, bener, wangi. wangi. Kalau- lu ada aja lu. Nggak percaya gue mah. Masa bayi jadi bau jengkol. Seperti itu, Pak. Ya, namanya kan namanya Ipa kan ini kehamilan pertama, jadi banyak pertanyaan tentang kehamilannya, jadi wajar, Pak. Ya Sekarang kan? kita tanya. Ah. Ipa selama mengidam udah 2 bulan, apa yang Ipa inginkan selama ini? Nah, Makanan Mah. ya makanan kayak apa kayak gitu. Yang Ipa inginkan nggak ada sih Mah sebenarnya spesifiknya, cuma pengen makan yang itu mah, pengen makan mie instan udah itu aja. Cuman mama lihat makannya banyakan dia daripada mama. Iya benar, Pak. Kalau alasannya Ipa makannya sampai segitu habis. Katanya yang makan berdua. Makan berdua, bener. Kita body satu kayak 2. Iya. Oh, Ipa pengen makan mie instan. Iya. Tapi nggak boleh kata dokter. Dibolehin segala macam kayak gitu. Ntar lu pulang ke rumah mama. Mama kalau sekali beli 5 dus itu yang berbagai rasa, lu pilih di dapur sama cetatnya lu bikin. Baik Mah. Lu jangan bilang sama Dian, Iya, diam-diam. Mah. Semoga dia Lu nggak makan nonton. sekenyang rumah Iya. gue ntar. Pakai cabai rawit iris-iris, wah enak ya. Jangan lu ngajarin yang gambar main thread. Iya, iya. Jangan, lu makan ke rumah mama, Iya. sekenyangnya lu pilih rasa apa di dapur pilih. Baik Mah, makasih Mah. Iya, jangan diri sama Dian, jangan ngomong. Mau rasa ayam geprek, enak ayam geprek. Nggak ada. Ada malah rasa ayam geprek. Ngegeprek heula, goreng ayamnya ada tapi ngegeprek, nggak usah digeprek-geprek. Pedes pakai Pedas, cabai. iya, nggak boleh pedas ya Pak ya, kalau Nggak lagi boleh hamil nggak pedas. boleh pedas. Mudah-mudahan jamaah puas dengan jawaban solusi-solusi atas kegalauan yang Anda tanyakan kepada kami di rumah Mama Dede. Jawab langsung sama Mama Dede ya. Setelah ini kami akan kembali lagi. Tetaplah di rumah. Mama Dede. Kembali lagi bersama kami di rumah
Mama, Dede. Alhamdulillah ternyata banyak banget keutamaan wanita hamil ya Maya. Selama kita bersabar dan ikhlas. Sabar, mensyukuri nikmat, banyak zikir. Baik. Jangan ngomel, jangan Ngeluh. marah, jangan ngeluh. Baik mah. Jadi keistimewaannya juga banyak gitu ternyata menjadi orang wanita hamil tuh banyak keistimewaannya. Cuma hamil yang dihamili oleh suami. Iya yang Makanya syaratnya tidak itu. ngelahir-ngelahirkan, Karena- biar banyak pahalanya. Karena saya nggak tahu di suaminya kemana deh. Kan itu suaminya Suami Mak. saya sendiri suaminya. Baik, Mbak, mudah-mudahan jamaah yang di rumah yang kebetulan sedang hamil ya bisa menjalankan proses kehamilannya dengan lancar, Amin, ya selamat Allah. sampai anaknya lahir. Amin. Dan bisa mendapatkan keistimewaan dan keutamaan-keutamaannya ketika menjalani proses kehamilannya. Nah, yang belum hamil kita doakan ya, kita minta sama Allah bersama-sama agar diberikan kehamilan, bisa. Kawin heulai. Oh iya, kawin dulu, pastinya ingat kalau sama hamil. menikah dulu. Ya, menikah Nah, dulu. baru berdoa meminta kehamilan dan diberikan anak yang soleh dan juga Sekarang soleh. di sini gini lah Amin. masalahnya. Iya, Ma. Kenapa Mama bahasa dipatahin? Iya. Karena begitu kalau kita ke Mekah, banyak tetangga saudara kita yang mesen dibeliin korma rutab itu yang muda, karena biar hamil. Yang kalau punya laki hamil, yang nggak punya laki makan rutab sebungkus saja kan. Iya, nggak bakal hamil. Tetap prosesnya adalah Nikah dulu. menikah Nikah terlebih dahulu. Sah terlebih dahulu, baru berdoa. Insya Allah doanya dikabulkan. Hamil, punya anak deh. Sama-sama kita berdoa ya, Pak ya? Ya. Ya, jamaah kita berdoa bersama Mama Dede. Siap Mah. Baik pemirsa, kita sama-sama angkat tangan. Kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan hajat kita dikabul oleh Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana, lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya Allah, jadikanlah rumah tangga kami semua rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Kami bersyukur kepadamu ya Allah, diberikan keluarga yang baik, diberikan pasangan yang baik, yang ngerti tentang agama dan pengamalan agamanya baik. Kami pun bersyukur kepadamu ya Allah, kami diberikan kesempatan untuk mengandung anak-anak kami. Kami bersyukur dengan semua nikmat ini karena tidak semua orang mendapatkan anak sebagaimana kami. Kami bersyukur kepadamu ya Allah, diberikan kekuatan ketika kami mengandung, melahirkan, kemudian menunjukkan anak-anak kami. Kami pun bersyukur kepadamu ya Allah, diberikan kesempatan, merasakan betapa beratnya kami mengandung. Berikan kami kemampuan, kekuatan, kesabaran. Jadikan kami orang yang berzikir kepadamu ya Allah. Selalu ingat dengan kekuatan, kekuasaan darimu ya Allah. Semuanya tanpa izin darimu tidak akan terjadi. Oleh karena itu ya Allah, pada kesempatan ini kami bermohon kepadamu ya Allah, berikanlah anak kepada orang yang belum memiliki anak. Berikan anak yang soleh dan anak yang solehah bagi orang yang sudah punya anak. Rabbana hablana min ajwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Tunjukin kami di jalanmu yang benar, di jalanmu yang lurus. Jadikan kami semua, baik orang tua, ayah, ibu dan anak-anak kami, menjadi ahli ibadah, ahli Quran, hafal Al-Quran dan mengamalkan isi Al-Quran. Amin. Ya Allah, Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih jamaah atas perhatiannya, Mama Dede. Terima kasih atas tausiahnya pagi hari ini. Terima kasih atas ilmunya Mas. Ipe. Terima kasih Mas Pedu. Anda Bawi, terima kasih ya. Iya. Dan jamaah sekali lagi terima kasih atas perhatiannya telah menyaksikan program Mama Dede. Oh iya, bagi Anda yang ingin bertanya, silakan kirimkan pertanyaan Anda melalui kolom komentar kami di setiap postingan yang akan diposting ketika kami melakukan pengambilan gambar. Nah, langsung aja kirim pertanyaan melalui Instagram di @rumahmamahdede_tv1.
Nanti di situ tuh ada tema-tema yang akan kita bahas, yang akan kita ambil gambarnya. Nanti bisa kita tanyakan langsung di Mama Dede pada saat proses pengambilan gambar. Ya, jangan lupa follow dulu akun Instagramnya di @rumahmamadede_tv1. Oke, sekali lagi jangan lupa saksikan terus program Rumah Mama Dede setiap hari Senin sampai dengan Jumat pukul 8 pagi hanya di TV1. Insya Allah kita ketemu lagi di episode berikutnya, tentunya hanya di program Rumah Mama Dede. Kami pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.